Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama saya Hadiah Nur, dan kali ini kita akan memasuki materi baru pada kelas 9 yang berjudul fungsi kuadrat. Nah, apa sih itu bentuk fungsi kuadrat dan bagaimana contoh-contoh soal mengenai bentuk fungsi kuadrat? Baik, akan dijelaskan pada video berikut ini. Bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, pada bab sebelumnya kita telah membahas mengenai persamaan kuadrat. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini adalah suatu fungsi yang memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 2. Bentuk umumnya, kalau variabelnya dalam bentuk x itu adalah fx, suatu fungsi x, itu dirumuskan dengan sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Kalau persamaan kuadrat kemarin bentuk umumnya kan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Sedangkan sekarang kalau fungsi kuadrat itu dirumuskan dengan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Nah, oke. Kemudian a ini adalah koefisien dari x pangkat 2. Sedangkan b adalah koefisien dari x dan C adalah konstanta. Kemudian A tidak boleh sama dengan 0 ya. Dan syarat yang terakhir, A, B, dan C-nya adalah anggota bilangan real. Nah, nanti pada fungsi kuadrat kita akan belajar mengenai grafik fungsi kuadrat, kemudian sifat-sifat fungsi kuadrat, dan bagaimana cara menyusun fungsi kuadrat. Namun pada video pertama kali ini kita hanya mengenal dulu bentuk fungsi kuadrat beserta contoh-contoh soal yang sering keluarnya seperti apa. Nah, oke, yang pertama itu adalah misalnya ada fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 6. Nah, hitunglah misalnya bayangan untuk x sama dengan 4, kemudian nilai dari f negatif 2, kemudian nilai x jika fx-nya sama dengan 10. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, bayangan untuk x sama dengan 4. Jadi kalau misalnya ada kata-kata bayangan ini sebenarnya kita mencari nilai fx-nya atau nilai y-nya. Karena x-nya adalah 4, maka berapakah nilai dari fx atau y-nya? Jadi misalnya kita tuliskan kembali. Kemudian kalau x-nya sama dengan 4, nah berarti kita masukkan ya 4-nya ini ke dalam x ya, sehingga menjadi f4 sama dengan 2x kuadrat menjadi 2 kali 4 kuadrat. Kemudian ditambah 4 kali x, berarti ditambah 4 kali 4 ya. Karena x-nya tadi kita ganti dengan 4. Kemudian dikurang 6. Maka hasilnya 4 pangkat 2 kan 16. Berarti 2 kali 16 ditambah 4 kali 4, 16. 2 kali 16 itu 32. 32 tambah 16 dikurang 6. Hasilnya adalah 42. Nah, ini jawab bayangan untuk x sama dengan 4 adalah 42. Kemudian kalau misalnya nilai dari f negatif 2. Nah, sebenarnya sama saja nih antara pertanyaan yang B dengan yang A cara menjawabnya. Cuma ini kalimatnya saja yang sedikit berbeda ya, supaya bervariasi. Nilai dari f negatif 2 berarti x-nya juga sama. Seperti ini tadi. X-nya kita ganti dengan negatif 2. Jadi 2x kuadrat menjadi 2 dalam kurung negatif 2 kuadrat. Kemudian ditambah 4x. Berarti ditambah 4 kali negatif 2 ya. Kemudian dikurang 6. Hasilnya kita hitung dulu yang di dalam kurung negatif 2 pangkat 2 menjadi 4 ya. Kemudian ini 4 kali negatif 2 menjadi negatif 8. Nah, 2 kali 4 kan 8. Jadi 8 kurang 8 dikurang 6. Ini habis, 0 dikurang 6 berarti hasilnya negatif 6. Nah, gitu ya. Nah, sekarang yang C nih, nilai X nih. Jika fx-nya sama dengan 10. Sekarang ini cara menjawabnya dibalik. Sekarang yang diketahui adalah nilainya. Nilainya sama dengan 10 atau bayangannya sama dengan 10. Berapa nilai X-nya? Jadi ini kebalikan dari pertanyaan yang A dan B. Nah, cara menjawabnya 10 itu adalah nilai fx. Jadi di sininya kita ganti dengan 10. Nah, rumusnya tetap. Lalu boleh kita pindah ruas nih 10-nya nih menjadi
ke ruas kanan menjadi negatif 10. Berarti 2x kuadrat tambah 4x ini menjadi negatif 16. Nah, ini bisa kita bagi 2 ya. Ini kita bagi 2. Kita bagi 2 menjadi 0 bagi 2 kan tetap 0. Ini menjadi 2 bagi 2 ya, menjadi x kuadrat. Kemudian 4 bagi 2 menjadi 2x. 16 dibagi 2 menjadi 8. Nah, di sini kita bisa nih menggunakan metode pemfaktoran kuadrat sempurna ataupun rumus ABC untuk menentukan akarnya, untuk menentukan nilai x-nya ya. Karena sudah dijelaskan pada materi sebelumnya itu mengenai persamaan kuadrat. Oke, di sini kita coba menggunakan pemfaktoran. Maka ini menjadi x dikurang 2 dan x ditambah 4. Berarti x dikurang 2 sama dengan 0, kemudian x tambah 4 sama dengan 0. Di sini hasilnya x sama dengan 2. Kemudian yang di sini adalah pindah ruas ya, 4 menjadi negatif 4. Sehingga x bisa 2 atau bisa juga negatif 4. Nah, sedangkan yang contoh soal yang berikutnya, misalnya diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Kemudian tentukanlah nilai a agar titik negatif 2, a terletak pada fungsi. Kemudian yang kedua, nilai b agar titik b, 20 terletak pada fungsi. Nah, bagaimana nih cara menjawabnya? Nah, cara menjawabnya kita tuliskan kembali terlebih dahulu fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x tambah 6. Kemudian nilai titik negatif 2, a. Nah, kita masih ingat ya, dalam koordinat kartesius negatif 2 ini sebagai nilai x. Ya, berarti x-nya sama dengan negatif 2 dan a ini sebagai nilai y. Jadi y sama dengan, kalau dalam fungsi kuadrat, y ini adalah nilai fungsi dari x. Jadi karena x-nya negatif 2, berarti fungsi dari negatif 2. Disimbolkan dengan f dalam kurung negatif 2. Sama dengan a. Nah, kita akan mencari nilai a-nya dengan cara seperti yang contoh soal nomor 1 tadi. Kita masukkan nilai x sama dengan negatif 2 ke dalam rumus ini. Sehingga menjadi f negatif 2 sama dengan x kuadrat, berarti negatif 2 kuadrat ditambah 5x, berarti 5 kali negatif 2 ditambah 6. Kemudian f negatif 2 kita masukkan nilainya ya, a. Jadi a sama dengan negatif 2 pangkat 2 itu 4. Kemudian 5 kali negatif 2 negatif 10. Ini turun 6. Jadi a sama dengan 4 dikurang 10, negatif 6 ya. Negatif 6 tambah 6 menjadi habis 0. Jadi a terjawablah sama dengan 0. Ya, gampang ya. Nah, terus yang mencari yang B nih. Nilai B agar titik B, 20 terletak pada fungsi. Berarti B-nya ini adalah nilai X. Jadi X sama dengan B. Dan 20 ini adalah nilai dari Y atau fungsi dari X-nya. X-nya sama dengan B. Berarti F dalam kurung B. Sama dengan 20. Kebalikan dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama kita mencari nilai Y-nya. Sekarang kalau yang ini kita mencari nilai X-nya. Jadi FB karena B-nya ya sebagai X. FB sama dengan X kuadrat ganti dengan B kuadrat ditambah 5X berarti 5 kali B ditambah 6. FB-nya 20 sama dengan B kuadrat ditambah 5B ditambah 6. 20-nya pindah ruas ya menjadi negatif 20. Berarti menjadi B kuadrat ditambah 5B dikurang 14. Nah, kita cari dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya 5 dan kalau dikalikan hasilnya negatif 14. Nah, bilangan itu adalah 7 dan negatif 2. Jadi, B plus 7 sama dengan 0. Kemudian B dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian ini 7 pindah ruas menjadi negatif 7. Kemudian di sini negatif 2 pindah ruas menjadi 2. Nah, sehingga kita jawab B-nya bisa negatif 7, bisa juga 2. Oke ya. Nah, demikianlah penjelasan singkat mengenai bentuk umum dari fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih telah menonton ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta share jika bermanfaat dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.